Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul Apakah Jesslyn Mau Satu Surga Dengan Setan? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita lanjut menanggapi Donditan dan Jesslyn. Dalam videonya Donditan mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penebusan dosa Jesslyn. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Oke. Sekarang Jesslyn dosanya udah ditebus nih. Yang nyali Yesus siapa? Orang-orang Romawi. Suruhan Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyali Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Imam Yahudi. Oke, belum ke Imam Iblis. Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid ya? Diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Inilah akibatnya. Jadi ini adalah logika guys. Ini kan permainan logika gitu loh, ngerti nggak? Logikanya begitu, cuman makanya saya bilang ya, nanti dia pasti pakai dogma. Oh nggak begitu. Padahal itu logika loh. Kita kan menarik benang merah gitu. Kalau begini berarti begini gitu kan harusnya kan logikanya kan. Nah, tapi ya nama dogma itu guys ya, makanya saya bilang ya dogma itu harus sesuai dengan logika gitu. Nggak boleh dogma itu berbeda dengan logika. Jadi pasti dia akan menolak itu. Padahal itu logika loh yang sampaikan itu kan. Urutan-urutannya kan begitu ya seharusnya logikanya. Inilah akibatnya gagal paham dengan konsep penebusan yang Yesus lakukan. Hal yang Jadi konsep itu kan dogma itu kan rumusan dari Bapak Gereja. Nah itu kan konsep. Nah sayangnya konsep itu nggak sesuai dengan logika, itu masalahnya guys. Kan logika tadi kan begitu. Kan semuanya tarik benang merahnya gitu, ya kan? Jadi siapa yang memerintahkan apa namanya? Yang memerintahkan Judas untuk menyalahkan Yesus kan itulah iblis gitu. Nah itu kan logika benang merah namanya guys gitu. Sudah itu. Jadi, makanya apa ya? Dogma itu harus bisa menjawab itu gitu. Ya, nggak bisa dia tuh menghilangkan itu lalu memakai dogma, tapi dogma itu berhubungan itu nggak bisa guys. Itu nggak logis namanya kan. bukan. Hal yang pertama kita harus pahami adalah Tuhan memiliki kerajaan, dan dalam kerajaan ada hukum atau aturan, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Taurat. Namanya hukum punya tuntutan untuk dituruti. Jika tidak, orang tersebut akan menerima konsekuensi. Mari kita lihat aturan atau perintah yang pertama Tuhan berikan pada Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hukum yang menuntut penurutan, dilanggar oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka harus menerima upah dari pelanggaran mereka, yaitu maut. Padahal maut juga dialami oleh setiap makhluk. Bukan hanya Adam Hawa, tapi juga malaikat. Harusnya kan jawab gini kan. Oke Tuhan, ini maksudnya bukan kita tuh mau coba menjawab Tuhan yang asli ya. Maksudnya tuh ini kan bisa di-challenge dengan logika gini loh ya. Kalau ada ayat gini kita harus bertanya, kalau gitu Tuhannya bisa nggak kita tanya begini guys ya. Gini loh Tuhan ya, kamu bilang kalau makan ini mati gitu misalnya kan. Makan apa namanya, makan buah ini. Saya bukan maksud untuk mengkritik Tuhan yang sebenarnya, tapi saya anggap dia bukan Tuhan yang benar gitu, karena aneh sekali gitu kan. Kita bisa kritik gini, tadi Tuhan katakan kalau Adam Hawa makan buah ini dia akan mati gitu, ya kan, itu adalah hukuman. Tapi kita tahu malaikat itu mati juga nanti ya gitu kan. Makhluk hewan tumbuhan mati juga. Apakah mereka tuh jadi apakah mereka tuh dihukum karena makan buah ini juga gitu. Jadi itu harus ditanyakan gitu. Karena semua makhluk itu dia mengalami kematian, bukan Adam Hawa saja. Jadi ini aneh gitu kan. Logikanya aneh guys gitu. Jadi maksud saya itu kematian itu adalah keniscayaan bagi semua makhluk gitu. Bukan perkara dia makan buah itu atau tidak, bukan karena dia
kalau logikanya kalau karena dia makan buah itu dihukum jadi bisa mati, berarti tumbuhan dan hewan gimana, malaikat bagaimana gitu kan logikanya kan. Ada dua pilihan. Kalau kamu menurut hukum, kamu akan hidup. Kalau melanggar akan mati binasa. Kedua tuntutan hukum ini tidak dapat dilakukan manusia. Pertama, manusia gagal taat pada hukum. Kedua, manusia tidak bisa keluar dari maut dengan kuasanya sendiri. Tergantung manusianya, ya. Nggak bisa disamakan semua manusia, nggak bisa. Kebetulan Adam tuh gagal dalam tes itu gitu loh. Ya ini belum tentu gitu. Jadi manusia itu ada banyak jenis guys. Ada orang yang bisa taat, ada bisa tidak gitu. Jadi nggak semua manusia itu nggak bisa taat, nggak gitu logikanya. Jangan hanya karena ketidaktaatan Adam lalu kita semua dinilai nggak taat, itu nggak adil gitu. Jangan hanya misalnya lihat satu orang Muslim nggak taat dia kan, lalu samakan bahwa semua Muslim begitu, nggak gitu logikanya guys. Makanya aneh sekali logikanya tuh bagaimana gitu. Kok gara-gara Adam satu orang lalu kita dinilai nggak taat semua, itu gimana ceritanya gitu kan? Dari maut dengan kuasanya sendiri. Tapi oleh kasih karunia-Nya Tuhan berjanji dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana keturunan dari perempuan akan menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Ini ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan melumpuhkan kepalamu dan engkau akan melumpuhkan tubuhnya. Nah, itu tidak pernah kejadian. Ya, kalau anda ngomong tentang ular ya, iblis kan di situ gambarkan sebagai ular. Apa yang jadi ketika anda ketemu ular? Yang ada bukannya kita bukan kepala ular gitu. Kita ada lari. Saya ketemu ular, saya mending lari lagi gitu kan. Ya kan, saya ketemu ular, saya mending saya lari gitu. Saya tidak akan berpikir untuk melumpuhkan kepalanya. Karena itu berbahaya guys, ya kan. Itu terjadi. Dan ular ketika ketemu saya, apa yang terjadi? Ya bisa jadi dia akan mematuk saya, tapi bukan spesifik dia mencari tumit. Kok saya begini dengan ular gitu kan? Ular depan saya. Apa dipatutnya? Bukannya mencari tumit saya, enggak, di belakang sini enggak. Dia langsung patuk kepala saya gitu, guys. Atau yang bagian terdekat tubuh terdekat dengan dia gitu. Jadi ular itu tidak akan mencari tumit kita gitu. Anda lihat banyak korban gigitan ular. Dia tidak mencari tumit loh, dia mencari bagian yang dekat dengan tubuhnya gitu, dengan dia gitu kan. Itu. Jadi ayat ini tidak terjadi guys, tidak terjadi gitu. Bahkan ular tuh kalau ketemu manusia kadang dia lari guys. Nanti ayat itu kalau kita baca, jangan kita tuh percaya begitu saja gitu. Karena ini namanya kesaksian manusia itu kan. Jadi kalau ada, makanya banyak kalau kitab suci itu berisi bukan firman Tuhan tapi kesaksian manusia. Karena manusia ini bersaksi itu bisa salah guys. Karena nama manusia gitu kan. Nah, jadi kita uji ayat ini gitu loh. Banyak faktanya ketika kita ketemu ular, kita bakal remukkan kepalanya, ular bakal patuk tumit kita. Kan tidak begitu kejadiannya. Yang ada kita lari ke jumpa ular. Ya. Atau kita tapi itu kalau bahkan orang yang pencinta ular itu, yang pencinta ular itu bahkan bukan diremukkan kepalanya, ditangkapnya dengan bebek, dirawatnya guys, lemah gitu kan. Nah, kalau kadang ularnya lari ketemu kita gitu kan, dan kalau dia mematok pun dia bukan mencari tumit kita, dia kan mencari bagian terdekat dari dia gitu kan, tubuh kita yang terdekat dengan dirinya guys. Itu ayat ini tidak terjadi di dunia nyata gitu. Makanya kita bertanya kan, ini ayat ini siapa yang buat itu kan? Harusnya kan kalau memang firman itu berarti kan harus dipraktekkan di ayat itu kan akurat, tapi ini tidak akurat gitu. Tidak jadi sama sekali gitu kan. Artinya kita meyakini ini pasti bukanlah firman Tuhan gitu. Karena tidak akurasinya tuh sangat tidak jelas gitu guys ya kan. Dan keturunan perempuan itu adalah Kristus, yang datang untuk hidup taat pada hukum dan mengalahkan maut. Jadi, hukum menuntut ketaatan, dan itu telah dipenuhi oleh... Itu bukan Kristus ya, keturunanmu ya, keturunan perempuan itu. Jadi ngomong keturunan berarti bukan spesifik guys. Kecuali kalau bilang keturunanmu yang itu, baru dia tidak keturunanmu gitu. Ya kan? Jadi keturunan guys, bukan menyebut spesifik tentang Yesus gitu kan. Dengan hidup tanpa dosa atau tanpa pelanggaran atas hukum. Jika tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dengan cara hidup taat atau suci, kira-kira apa yang setan akan lakukan kepada Yesus? Tentunya dia akan berusaha membuat Yesus jatuh dalam dosa, atau membuat Yesus hidup tidak taat. Kita tahu bersama beberapa kali Yesus dicobai oleh iblis. Tujuannya agar Yesus jatuh dalam dosa. Artinya Yesus bukan Tuhan. Karena iblis tidak mungkin berani mencobai Tuhan. Ingat ya, tidak ada yang pernah berani mencobai Tuhan head to head. Ini iblis mencobai Yesus head to head ya. Artinya dia bukan Tuhan. Sederhana guys. Logika sederhana lah. Ada nggak yang berani jangan mencobai Tuhan?
melihat Tuhan saja nggak mampu gitu, apalagi mencobai Tuhan gitu. Ini aneh sekali gitu kan. Berarti Yesus bukan Tuhan, itu intinya guys. Dalam dosa. Dan jika Yesus jatuh dalam dosa, Yesus tidak bisa menebus manusia, karena dia sendiri jatuh dalam dosa, atau jatuh dalam ketidaktaatan sama seperti Adam. Tuhan punya syarat untuk punya kondisi yang untuk bisa ampuni dosa manusia. Aneh guys. Tuhan kok lemah itu aneh sekali. Tuhan yang dengan kuasa tinggal bilang ampuni dosa, ampuni gitu. Nggak perlu dia tuh harus jaga diri sampai dia itu dalam dosa gitu. Aneh sekali guys. Tuhan kok terbatas gitu. Tuhan itu harus nggak boleh jatuh dalam dosa baru dia bisa ngampuni dosa. Aneh guys. Ini logika, saya punya logika tuh menolak ini loh, bener. Ini sesuai dengan logika saya. Entah kalau logika Anda nggak ngerti saya gitu kan. Tuhan dibatasi kalau mau ngampuni dosa manusia, dia tidak boleh jatuh dalam dosa. Aneh sekali kan? Aneh sekali. Yang dosa itu kan hanya berlaku pada manusia, tidak berlaku pada Tuhan gitu. Tuhan apa hubungan dengan dosa? Dia yang menciptakan aturan ke hukum kok dia pula kena dosa pahala gitu kan? Ini aneh sekali guys, bener aneh gitu kan? Nggak sesuai dengan logika guys. Jadi selama Yesus hidup di dunia ini, Yesus banyak kali dicobai iblis untuk berbuat dosa. Dan pencobaan terakhirnya adalah penyaliban. Mungkin apa yang saya sampaikan akan mengejutkan teman-teman, dan mungkin tidak pernah didengar teman-teman. Dan saya bisa pertanggungjawabkan hal ini dari Alkitab, sekalian menjawab pertanyaan Don Litan, yang mengatakan iblis berjasa. Penyaliban Yesus adalah cara iblis untuk membuat Yesus menyerah untuk hidup taat. Ketika Yesus berbuat dosa, Yesus tidak pantas lagi menebus manusia. Karena Yesus sama berdosanya dengan kita. Ingat kisah Tuhan nebus dosa manusia, tapi dia nggak boleh berdosa. Tuhan guys, Tuhan itu yang ciptakan kita loh. Dia yang buat hukum. Dia nggak ada hubungan sama dosa pahala. Dia sang penilai gitu. Apa hubungan dia dosa sama pahala gitu? Sama kayak guru. Guru menilai manusia kan, menguji muridnya kan. Apakah muridnya pantas lulus sekolah, apa lulus ujian apa tidak? Kok guru pula nih kasih nilai gitu? Aneh sekali guys logikanya gitu kan. tetap melakukan padanya agar dia berdosa. Anak-anaknya mati, hartanya habis, dia mengalami sakit. Tapi, Ayub tetap setia pada Tuhan. Sama halnya dengan Yesus. Meski nyawa taruhannya Yesus tetap taat sampai mati. Kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan merendahkan diri. Tuhan itu sudah tinggi, untuk apa dia merendahkan diri guys ya? Apa tujuannya coba? Tuhan merendahkan diri nggak ada tujuannya, nggak ada guys. Suatu yang maha tinggi, yang kalau raja mungkin kalau dia tuh mau merendahkan diri itu mungkin ada tujuannya, biar dia tuh dicintai rakyat gitu kan. Tuhan tidak perlu itu gitu loh. Tuhan tuh bukanlah seperti raja atau seperti apa, enggak. Tuhan tuh adalah dia tuh maha kuasa, nggak perlu dia tuh belas kasihan kita, nggak perlu dia ambil simpati kita, nggak perlu gitu. Wong dia yang berkuasa, dia yang ciptakan kita, kok suka-suka dia lah gitu kan. Jadi kematian Yesus di salib adalah bagian dari ketaatannya, meski nyawa jadi taruhannya Yesus tetap taat, dan ketaatan itulah yang menebus kita atas tuntutan hukum, yang mana gagal dilakukan Adam. Kalau Yesus taat, dari awal dia tuh sudah serahkan diri. Yesus tidak taat, terbukti apa? Dia jangankan lagi ketika mau disalib, dilempari batu dia lari guys. Dilempari batu sama rebelli dia lari gitu. Di waktu itu dia tuh sembunyi di Taman Getsemani, taman yang mana itu berupa hutan yang lebat di tengah kota, dan di tengah hutan kota itu kan gelap itu, karena pohonnya rimbun gitu, dan di malam hari pula. Ngapain lagi bukan sembunyi gitu kan? Ya, namanya taman kota yang rimbun gitu, mana ada lampu guys. Apalagi dulu tuh kan nggak belum ada lampu kayak sekarang. Dulu tuh masih lampu tuh obor mungkin ya, kayak gitu gitulah. Dan Yesus tuh menyuruh muridnya untuk jaga-jaga, memberkati dengan pedang gitu. Dan terbukti pedang itu dipakai bukan untuk potong sayur, tapi memang untuk menebas telinga yang menangkapnya. Meskipun Yesus setelah itu sadar bahwa oh ternyata dia salah prediksi. Tuhan kok salah prediksi gitu kan. Dia mengira bahwa ini bisa terlawan nih dengan hanya 2 pedang gitu kan, dengan muridnya itu. Rupanya yang datang rame. Akhirnya Yesus daripada nggak selamat semua, akhirnya ini versi Kristen ya. Maksudnya tuh penyelibannya versi Kristen. Kalau kita tidak tertangkap Yesus itu. Lalu Yesus tuh
mau lewat ke muridnya, daripada muridnya jadi korban juga, akhirnya dia sembuhkan telinga orang yang sudah diputuskan telinga oleh muridnya itu, sehingga muridnya jadi selamat dari hukuman, sehingga cuma Yesus yang kena gitu guys. Nah, jadi itu adalah bukti bahwa dia nggak taat gitu. Orang taat itu ya langsung siap pak, siap komandan gitu. Dia tidak, dia bukan siap komandan, dia sembunyi dulu guys di Taman Sembani gitu. Mau nampak usahanya itu untuk mempelajari itu nampak gitu, nggak kelihatan seperti orang yang menyerahkan diri. Kita tahu contoh gini, kayak ada kriminal mau ditangkap, dia nggak perlu dia tuh nunggu ditangkap, dia harus langsung datang ke kantor polisi. Itu baru taat namanya, menyerahkan diri pada hukum gitu kan. Tapi kalau dia sembunyi dulu, lalu dengan beberapa orang, lalu beberapa orang itu memegang senjata, dan senjata itu bukti digunakan untuk menyerang para penangkapnya, itu bukan taat namanya guys gitu loh. Itu main-main namanya kan, logikanya. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, ini aneh sekali. Ini di mana belajar tanggung jawabnya? Saya dengar kata Roma ya, ini kan adalah nama kota yang menjajah, yang negara itu menjajah tempat kelahiran Yesus itu. Terus sama kayak Belanda. Belanda itu kan yang menjajah Indonesia gitu. Ya Anda bayangkan ya, ada ayat surat namanya surat Belanda gitu. Ini gimana ceritanya guys? Sebenarnya kan surat Jawa atau surat Aceh gitu kan. Ini surat Belanda, gimana ceritanya guys? Ya, itu makanya heran kenapa dia gitu dari Roma gitu. Harusnya kan Nazaret atau apa kayak gitu kan, atau Israel gitu kan. Nah, ini tidak gitu. Lalu aneh juga ya, di mana letak keadilan bahwa ketika satu orang telah menjadi orang berdosa, semua orang berdosa gitu. Kok bisa? Anda yang tadi, Anda yang berdosa, apa saya pula jadi korban itu? Jadi ini aneh sekali guys, tidak adil gitu. Karena perbuatan orang kita kena getahnya, ini apa namanya coba? Nggak masuk akal. Lalu satu orang taat, lalu semua orang jadi benar gitu, aneh. Jadi gini aja logikanya ya. Kalau gitu kita gampang saja. Kita bikinnya sekampung tuh satu orang yang kamu saya gaji ya, kita gaji semua, kita tek-tekan nih kan. Ayo kita kumpulkan uang gitu. Misalnya saya 5.000, kamu 5.000, nah, suruh jadi taat gitu kan. Nah, gampang sekali. Cukup dia aja yang taat, kita bebas mah gitu kan. Kan adil namanya guys. Harusnya kan kalau taat itu pribadi, harusnya individu gitu, bukan satu orang mewakili semuanya kan gitu logikanya guys. Ini aneh sekali gitu kan. Tidak ada pelajaran tanggung jawab, kan tidak ada keadilannya gitu kan. Kenapa penyaliban itu bagian dari pencobaan setan? Teman-teman ingat, ketika iblis mencobai Yesus di Matius 4 dan Lukas 4, dia selalu ulang-ulang katakan, jika engkau anak Allah. Kalimat yang sama diulang lagi sewaktu Yesus disalib. Dan yang mengatakan itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan iblis. Matius 27 ayat 40-43. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Kembali, kata jika engkau anak Allah diulangi lagi. Dan ide itu datang dari setan awalnya, saat mencobai Yesus. Jadi tujuan iblis dengan merasuki Yudas, para imam, orang Yahudi dan orang Roma adalah bukan supaya Yesus mati di salib, tapi untuk membuat Yesus menyerah hidup taat atau hidup kudus. Karena jika Yesus turun dari salib, maka Yesus gagal taat sampai mati. Begini, ini tes sekaligus membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya. Karena terbukti dia gagal dalam melakukan hidupnya gitu loh. Ibaratnya dia tuh tunduk pada hukum manusia, yaitu mati guys. Itu masalah di situ kan. Jadi itu adalah bayangkannya, Tuhan tuh kenapa dapat begitu? Harusnya kan nggak begitu. Tuhan tuh kan suatu entitas yang maha tinggi, maha kuasa. Dia nggak perlu aneh-aneh gitu guys, nggak perlu aneh-aneh gitu. Saya misalnya, saya punya kuasa. Ngapain saya nyamar-nyamar segala gitu kan? Ngapain saya ini itu lagi? Kalau saya butuh, Tuhan nggak butuh kita, Tuhan nggak butuh kita dia guys. Dia tuh udah memiliki segalanya Tuhan itu. Kalau kita mungkin masih butuh orang.
Misalnya kita tuh berusaha baik-baik, kita sama orang ya, kita masih butuh orang. Tapi Tuhan nggak butuh orang guys, nggak butuh kita ya. Kita butuh dia gitu. Ini aneh kalau dia membuat suatu hal yang seperti ini gitu loh, ya kan? Skala ketika Yesus mati di salib. Karena setan gagal membuat Yesus berdosa, mesti nyawa jadi taruhannya. Dari penjelasan ini tidak mungkin iblis dan para... Bukan, maksudnya setan itu punya andil dalam kejadian penyaliban Yesus. Karena setan lah makanya Yudas tuh memberitahu posisi Yesus sehingga Yesus tangkap. Itu poin di situ yang mau disampaikan, bukan perkara ini gitu loh. Gimana pun suka nggak suka, ya kita harus akui bahwa setan tuh ikut andil dalam penangkapan Yesus gitu. Kalau tidak, Yudas tidak disasuki setan, Yudas tentu jadi orang masih taat gitu kan. Tidak ada kejadian penyaliban Yesus gitu loh. Ini andil iblis itu sangat besar dalam kejadian penyaliban Yesus gitu. Kalau nggak ada iblis mungkin kejadian Yesus itu bisa gagal gitu, ya kan? Karena Yudas, mereka tidak tahu di mana Yesus gitu. Yudas yang memberitahu tempat itu gitu kan. Tujuan mereka untuk membuat Yesus jatuh dalam dosa. Jadi pernyataan Don Tan adalah salah besar dan itu terjadi karena dia tidak mengerti kitab suci. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nembus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Barusan dia katakan, karena iblis berjasa, maka iblis masuk surga. Dan dia bertanya pada Jesslyn, apakah dia mau satu surga sama iblis? Ini begini loh, apa namanya? Kan gini, apa namanya? Kan banyak cara menuju Roma. Kan iblis pernah mencoba Yesus tuh dengan menyuruh dia tuh lompat dari tebing ini gitu kan. Nanti kamu akan diselamatkan oleh Tuhan gitu kan. Nah, jadi kan itu kan berpeluang untuk membuat Yesus jatuh dalam dosa gitu. Kan banyak cara seperti itu. Kenapa harus membuat memberitahu Yudas, membuat Yudas memberitahu posisi Yesus? Nah, itu masalahnya. Jadi ini masalah ikut andil dalam peran penyaliban Yesus. Itu poinnya gitu. Padahal untuk membuat Yesus jatuh dalam dosa itu banyak caranya gitu, ya kan? Bukan memberitahu Yudas di mana Yesus berada sehingga dia ditangkap dan salib gitu guys. Untuk hal itu kita sudah bahas. Tentu saja iblis tidak berjasa dan tidak masuk surga. Saat waktunya serang balik. Mari saya bayangkan kalau tidak ada Yudas iblis memberitahu membisiki Yudas untuk memberitahu tempat Yesus berada. Yesus tidak salib tentunya kan. Artinya peran besar iblis dalam hal ini patut kita ketahui gitu dan patut kita yakini gitu kan logika berpikirnya. Mari saya ajak teman-teman baca hadis berikut. Hadis Muslim nomor 5035. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa, wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuhan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, iya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab, iya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, ya, hanya saja rohku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Menurut hadis ini, setan bisa masuk Islam. Dan jika kita gunakan pertanyaan Don Tan, apakah Jesslyn mau satu surga dengan setan? Begini ya, setan masuk Islam artinya dia bukan setan lagi, ngerti nggak? Sama kayak Kristen masuk Islam dia nggak Kristen lagi. Masa itu dia apa nggak ngerti? Setan itu adalah posisi di mana dia tuh belum Islam. Atau dia tuh memang udah Islam, tapi dia tuh kelakuannya seperti setan. Jadi gini loh guys ya, Anda tahu setan itu adalah makhluk yang merupakan manusia atau jadi gini, kalau ngerti ya, ini dalam Islam itu seperti ini guys ya. Setan adalah makhluk yang bernama jin atau manusia. Jadi setan itu bisa berasal dari jin atau manusia. Jin atau manusia yang menyimpang itu mereka tuh adalah setan gitu. Misalnya ada teman saya membisiki saya, ayo kita dugem, misalnya gitu kan, ayo kita diskotik. Dia setan itu, dia sudah menjadi setan gitu. Jadi setan itu adalah dari manusia maupun jin gitu. Nah, yang bisiki mereka siapa? Iblis. Sehingga manusia itu menjadi setan gitu, atau jin menjadi setan. Nah, ketika jin
Ya, jin itu kan ketika dia tuh menyesalkan manusia dia kan jadi setan gitu kan. Kita sebut setan jin itu kan. Nah, jin itu belum kafir pula dia. Tapi dengan Allah, khusus Nabi Muhammad yang setan yang mendampingi Nabi Muhammad gitu kan. Jadi kita didampingi, kalau Anda tidak lihat ya berarti tidak manusia mendampingi, tapi yang pasti ada jin gitu yang mendampingi. Jin itu adalah kalau dia kelakuan memang dia tuh memang kena pengaruh iblis gitu, dia kan jadi setan guys. Jadi dia tetap jin tapi kita sebutnya setan gitu. Jadi setan itu bukanlah makhluk baru. Setan itu adalah sebutan lain bagi manusia atau jin yang tidak taat pada Allah gitu. Itu setan itu, jadi harus kita bedakan antara setan dan iblis ya. Iblis itu adalah jin yang menyimpang, jin yang tidak taat. Setan iblis itu. Nah, jin yang tidak taat ini akhirnya dia berusaha untuk membuat manusia dan jin lainnya tidak taat juga. Nah, jadi jin itu atau iblis ini yang tidak taat ini bisa membuat manusia atau jin itu jadi setan. Jadi anak buah dia. Jadi setan itu anak buah iblis dalam bentuk manusia dan jin. Ngerti ya? Jadi setan itu kan makhluk baru, bukan? Kalau saya itu menyimpang, ternyata saya juga setan gitu guys. Meskipun saya muslim misalnya. Makanya setan itu adalah sebutan bagi makhluk jin atau manusia yang menyimpang dari Tuhannya gitu. Dan berusaha menyesatkan manusia, itu setan itu. Nah, itu harus pahami ya. Jadi kalau setan itu sudah masuk Islam, artinya dia bukan setan lagi gitu. Udah tobat guys gitu. Bukan jin lagi, bukan jin kafir atau setan lagi, dia udah jin yang muslim, dia jin yang taat gitu kan. Nah, itu loh kira guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.